Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbari Muhram. Nomor induk mahasiswa 6103420084. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Ibu siapa, Bu? Husnul Khotimah. Ibu Husnul Khotimah. Beliau ini salah satu guru yang ada di SMP Negeri 5 Karanganyar ya, Bu? Iya, betul. Di sini saya ingin meminta izin kepada Ibu untuk menanyakan sedikit mengenai manajemen sekolah yang ada di SMP Negeri 5 Karanganyar ya, Bu ya? Ya, siap. Langsung ke pertanyaan ya, Bu ya. Yang pertama dalam bidang kurikulum. Itu untuk melangsungkan pembelajaran yang efektif, itu kurikulum apa sih, Bu, yang digunakan di SMP Negeri 5 Karanganyar itu? Apakah sudah kurikulum 2013 semuanya? Ya, semuanya dari kelas 7, 8, 9 sudah mengaplikasikan kurikulum 13. Jadi yang KTSP itu udah nggak ada ya, Bu? Sudah tidak ada lagi. Terus adakah kendala yang dihadapi sekolah maupun tenaga pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 itu, Bu? Pada umumnya tidak ada, tetapi ketika kegiatan pembelajaran di kelas itu kan ada pendekatan yang harus dilaksanakan. Jadi ada kendala sedikit secara khusus, yaitu tentang kegiatan untuk saintifik itu kan ada pengamatan. Jadi kendalanya adalah ketika melaksanakan pengamatan itu dari durasinya memakan waktu yang cukup lama. Ya, dari masalah itu tadi, apakah ada media atau perangkat pendukung sih, Bu, untuk memudahkan mengimplementasikan kurikulum 2013 itu? Yang sudah kita implementasikan selama ini untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan kita membawa benda-benda ke kelas tapi dalam wujud realia. Yang kita manfaatkan lewat media pembelajaran. Jadi bukan benda yang sesungguhnya yang kita bawa ke kelas, karena itu memang sulit. Hanya contoh gitu ya, Bu? Iya. Itu tadi teman-teman jelas tentang kurikulum yang ada di SMP Negeri 5 Karanganyar. Selanjutnya ini ada dari peserta didik nih, Bu nih. Bagaimana sih proses penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 5 Karanganyar, Bu? Ya, di SMP Negeri 5 Karanganyar sudah 3-4 tahun ini menggunakan aplikasi online untuk penerimaan penerimaan peserta didik baru. Apakah ada tes khusus, Bu, tertentu untuk peserta didik yang ingin mendaftar di SMP Negeri 5, Bu? Karena di SMP 5 sifatnya umum, jadi tidak ada tes khusus. Jadi kalau sudah memenuhi syarat sesuai yang dipersyaratkan oleh dinas, itu sudah bisa masuk. Oh, jadi nilainya memenuhi itu bisa masuk? Iya. Terus adakah kendala, Bu, yang dialami pengajar atau guru dalam penyampaian materi belajar ke peserta didik itu, Bu? Kalau masa tatap muka itu sangat minim kendala yang dihadapi. Tetapi di masa pandemi ini, karena kita tidak bisa tatap muka, untuk penyampaian materi sangat terbatas. Jadi memang tidak bisa sesuai dengan silabus ataupun KD yang harus dipersyaratkan. Jadi lebih dipersingkat. Lalu untuk solusinya, Bu, dari masalah yang tadi itu, Bu? Solusinya sebenarnya sudah diberikan oleh dinas pendidikan ataupun dari aturan ya. Itu memang sudah disederhanakan. Jadi untuk meminimalis memang harus disampaikan yang pokok-pokok saja atau yang penting-penting saja, sehingga tidak terkendala untuk penyampaian materi. Oke, itu tadi teman-teman seputar peserta didik. Selanjutnya ada sarana prasarana nih, Bu, yang ada di SMP Negeri 5. Itu adakah sarana yang mendukung di lingkungan sekolah dalam media pembelajaran atau mendukung masyarakat warga sekolah itu, Bu, dalam? Alhamdulillah, untuk pengimplementasian kurikulum 13 ini ataupun kegiatan yang lain sudah memenuhi syarat pendukungnya, baik itu sarpras yang sifatnya hardware maupun yang sifatnya software itu
alhamdulillah sudah terpenuhi semua di SMP Negeri 5 Karanganyar. Lalu untuk sistem pengelolaannya itu bagaimana? Kalau sistem pengelolaannya ini di SMP 5 itu juga sudah ada WKS Sarpras yang memang khusus mengurusi untuk sarana prasarana, sehingga apabila ada kendala beliau itu yang nantinya bekerja sama dengan pihak luar untuk menyelesaikan. Jadi pihak guru ini hampir tidak perlu memikirkan hal tersebut. Ada tim khususnya? Iya, ada tim khususnya. Terus adakah kendalanya, Bu? Selama itu sarana prasarana itu apakah ada kendalanya? Kalau selama ini kendalanya karena itu yang menyangkut khususnya yang software ya, yang kayak biasanya kalau kita ada aplikasi baru kan memang butuh waktu untuk sosialisasi atau untuk bisa diaplikasikan oleh semua guru, sehingga ketika aplikasi baru itu memang perlu pembelajaran yang lebih mendalam. Jadi untuk solusinya itu harus ada pengenalan ada workshop, ada IHT, sehingga betul-betul bisa terimplementasi untuk soft filenya, aplikasinya. Ya itu tadi teman-teman mengenai sarana prasarana yang ada di SMP Negeri 5 Karanganyar. Lalu yang selanjutnya layanan khusus, Bu. Adakah layanan khusus yang dapat bermanfaat bagi warga sekolah, Bu? Seperti contohnya perpustakaan, bidang kesehatan atau keamanan? Alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Jadi baik perpustakaan sudah standar, kemudian UKS juga sudah standar, sudah ada kerjasama dengan puskesmas setempat, sehingga apabila ada masalah tertentu ini bisa diselesaikan bersama. Kemudian ada juga layanan bimbingan yang melayani untuk baik bimbingan karir maupun bimbingan problem siswa. Terus bagaimana pelaksanaan layanan tersebut, Bu? Yang mengelolanya siapa? Apakah murid ataukah pengajar? Tentu saja ini keduanya ya, jadi saling kerjasama. Kalau di situ perpustakaan ini ada khusus, jadi perpustakaan khusus yang melayani kegiatan siswa di perpustakaan, tentu saja dibantu dengan siswa yang ketua kelas misalkan, jadi untuk membantu pelayanan biar lancar gitu. Kemudian untuk UKS juga sama, jadi ada sistem, ada guru yang menjadi PJ-nya, kemudian ada siswa juga yang membantu. Terus selama pelayanan khusus itu berlangsung, apakah ada hambatan selama ini dialami atau bagaimana? Sebenarnya kalau hambatan pada umumnya tidak ada, tetapi pada momen-momen tertentu itu ada ketika terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Misalkan siswa sakit pada saat pelajaran, otomatis kegiatan itu juga akan mengganggu kegiatan yang lain. Lalu ini, Bu, pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih sinkronisasi waktu antara layanan khusus dengan PMB? Ya, itu kita upayakan layanan khusus itu betul-betul dilakukan di luar kegiatan belajar, sehingga diupayakan minimalis mungkin, seminimalis mungkin tidak mengganggu. Artinya bisa dilaksanakan ketika pagi sebelum jam pelajaran, saat istirahat, kemudian kalau masih ada yang memerlukan lagi bisa dilakukan saat pulang sekolah. Seperti organisasi gitu ya, Bu? Iya, jadi kegiatannya dilaksanakan di pulang sekolah, di ekstra itu semuanya di luar jam pelajaran. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi sekian penjelasan dari Ibu Husnul Khotimah mengenai manajemen sekolah yang ada di SMP Negeri 5 Karanganyar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Husnul Khotimah yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi mengenai bagaimana sih manajemen sekolah yang ada di SMP Negeri 5 Karanganyar. Sekian dari saya. Saya Muhammad Rizky Akbari Muharram, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.